Pagi hari ini Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami sanjung Kau Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Engkau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Engkau Allah yang layak kami sembah dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami dedikasikan ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya yang kudus. Biarlah kekudusan Tuhan yang akan melingkupi kita pada pagi hari ini dan memberi kekuatan kepada kita. Surga bumi menyembah.
Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau membuka suara kita di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kudus namamu Yesus, kudus namamu Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus, kami datang kepadamu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari kita tetap menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Tuhan baik, sungguh Tuhan baik. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau baik bagi kami. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami berikan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Yesus. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu. Hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan. Engkau penyelamat kami Yesus, Engkau penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas segalanya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Amin Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau tetap Raja di atas segala raja. Sekalipun kami tahu Bapa situasi dan kondisi yang sangat menakutkan bagi kami secara manusia, tetapi ada satu pegangan kami, yaitu Yesus Tuhan Raja dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan, tetap Tuhan kami. Engkau tetap Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Kami sembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Dampingi kami, temani kami dalam segala kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari kita katakan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah.
Kita tidak bisa mengukur besar kasih setia Tuhan, karena kasih Tuhan tiada terukur. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, boleh lambaikan tangan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak pujian Kau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, sampai lambaikan tangannya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak pujian Kau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dalam pujian bagi Tuhan. Selamanya. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan. Hatiku
percaya kepada Tuhan. Tangan semuanya, Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatan dan maskuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maskuku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita semuanya ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi jemaat saja kata selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari kita naikkan satu pujian. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
nyatakan kuasa-Mu, dahsyat Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Waktu-waktu menyembah dengan Tuhan adalah langkah buat saudara dan saya. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan hari-hari ini sangat langka buat saudara dan saya. Dalam bait Tuhan ini, dalam rumah Tuhan ini, angkat kepadamu lebar-lebar. Apa hati hanya bagi Tuhan. Biar Tuhan membukakan rahasia-rahasia kebenaran bagi kita. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkuasa dahulu dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini. Memandang kepada Engkau. Mengangkat tangan kami bertepuk tangan. Membuka mulut kami memuji Engkau. Hati kami bersorak bergairah bagi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan itu Tuhan. Karena hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Sulit kami bertemu. Tetapi kesempatan-kesempatan ini Tuhan kami pakai maksimalkan. Untuk mencari wajah Tuhan. Mengenal kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami berjalan dalam terang-Mu. Supaya kami tidak berjalan di dalam ketidakraguan Tuhan. Supaya kami tidak gelisah. Supaya kami tidak ragu dengan janji-janji Tuhan dalam hidup pada kami. Supaya kami mengalami kepastian. Supaya kami mengalami keyakinan kami diperteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami bangun pagi hari ini. Engkau menerimanya dengan hati yang terbuka dan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami siap mendengar kebenaran firman. Tuntun kami, terang kami, bangun kami, gairahkan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita bersyukur bisa bertemu kembali pagi hari ini di dalam kasih Tuhan. Kita boleh beribadah dan sekalipun kondisinya buat kita semua orang sudah tahu beritanya bahwa tidak semakin baik. Tetapi tidak mengurung niat kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Jadi semakin kita melihat hal-hal itu semakin berbahaya, janganlah rasa takut itu lebih besar dari iman saudara dan saya. Tetapi biarlah iman kita, hidupan kita jauh lebih besar. Ya, kedekatan kita dengan Tuhan. Mari pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 21. Matius pasal 21, waktu sudah mulai berjalan. Ya, Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya membaca. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita belajar hari ini mengenai dua orang anak. Ya, dua orang anak menggambarkan anak yang pertama adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah belajar firman Tuhan, sudah hafal firman Tuhan. Persoalannya apa? Tidak percaya, tidak berubah. Anak yang kedua adalah anak yang lama hilang dari kerajaan Allah, lama hilang di hadapan Tuhan. Kehidupannya apa tadi? Digambarkan pemungut cukai adalah orang-orang yang dianggap orang berdosa pada zaman hari itu. Karena mereka bekerja bagi bangsa lain, bukan mereka setia kepada bangsanya. Yang kedua adalah perempuan sundal, ya PSK kalau kita istilah orang Indonesia. Itu sudah dikucilkan, tidak layak. Stigmanya bukanlah orang yang layak mendapat kerajaan Allah. Tetapi Alkitab menegaskan pagi hari ini bahwa orang-orang itulah sekali mendengar langsung berubah hidupnya. Tetapi anak pertama sekalipun diutus nabi namanya Yohanes tidak percaya. Dan hari ini kita belajar sama-sama tentang topik ketaatan. Ya, saya memberi judul, ya seperti di sini aja ya. Ya, saya memberi judul adalah dampak krusial dari sikap ketaatan. Saya sengaja pisahkan kata ke dan an adalah prefiks, ya atau ini kata awalan dan akhiran. Taat, kata dasarnya adalah taat. Ya, orang percaya dalam kehidupan. Allah tidak pernah mengubah skema bagaimana kita melenggang masuk dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu. Dari awal, dari kejadian sampai sekarang masih. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa mungkin kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 2, pasal 3, oh itu kan zamannya Adam. Sekarang kita dites dengan COVID. Kita dites. Pernah nggak mendeteksi, menilai kembali ketaatan kita? Adakah kita lebih jauh lebih taat dari Adam? Nah itu menjadi pertanyaan besar saudara dan saya. Nah terminologinya adalah saya berusaha supaya lebih makin jelas. Ya, bahwa mana lampunya? Oke. Kamus Alkitab adalah muncul 50 kali dalam bahasa Ibraninya sama baik. Sama baik artinya dengarkan. Nah, kata kerja itu. Artinya mendengarkan. Dalam bahasa Yunani hupako artinya mendengar. Dua-duanya kata kerja. Aktif, bukan pasif. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya ya obedient, loyalty, loyal artinya patuh, taat, penurut, manut. Bahasa halusnya orangnya kita ya. Penerima, menerima saja, nerimo. Ya. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat artinya senantiasa tunduk. Kepada siapa? Pertama kepada Tuhan. Kedua, pemerintah atau otoritas yang ada di atasnya. Patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat dan kuat beribadah. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa sikap ketaatan adalah sikap tunduk kepada siapa? Yang berwenang, yang memiliki kuasa, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Jelas Bapak Ibu? Amin. Ya. Jadi saudara saya bahwa mari kita makin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah mengubah skemanya. Yang kedua adalah bahwa dasar dari hidup di dalam ketaatan apa? Kita menerima hukum, Tuhan memberikan hukum dalam keadaan apa? Sadar. Ya kan? Tidak ada orang tidak sadar bisa mengerti. Sesadar-sadarnya. Yang kedua, mestinya kalau kita menerima panduan patokan hidup, hukum, perintah, aturan, instruksi harusnya mestinya apa? Senang. Yang ketiga adalah
Segera, ndak usah nunda-nunda. Banyak kan kita begitu ya. Responnya apa? Positif. Tidak ada penolakan. Lalu yang terakhir adalah siap melaksanakan apa yang diperintahkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan adalah motifnya adalah hidup di dalam ketaatan adalah pertama apa? Kasih. Kalau kita mau taat karena dasarnya apa? Kasih. Tuhan menuntut kita karena dasarnya kasih. Tidak ada lain. Tuhan tidak main buat jebakan Batman. Ya kan? Tidak ada buat jebakan-jebakan supaya manusia itu jatuh, hancur. Itu pikiran cara manusia bodoh. Tetapi di dalam kasih Tuhan, bahwa Tuhan memberikan hukumnya dari awal adalah motifnya adalah kasih. Yang kedua adalah ini adalah bersifat kekekalan, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Menyangkut hidup yang akan datang. Yang terakhir adalah semua menerima dan Tuhan menyediakan berkat. Berkali-kali Alkitab mengatakan, jika engkau mendengar baik-baik firman-Ku hari ini, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan apa yang disediakan oleh Tuhan. Semua ada mau berkat kan? Saya mau. Bapak Ibu saya yakin bahwa kita semua mau. Nah, saya berusaha pakai PowerPoint. Saya biasanya berpikir sistematis. Nah, yang keempat lah bagaimana Allah menguji ketaatan manusia. Dari awal adalah bahwa Allah memberi kekuasaan. Kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Dalam pasal 1 Kejadian 1 ayat 8 Allah memerintahkan berkuasalah. Kekuasaannya tidak terbatas, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, tidak terbatas. Ya, diberi, tetapi di dalam kebebasan itu ada indikasi bahwa dituntut juga apa? Ketaatan. Namun pada akhirnya apa? Pasal 3 menceritakan kejatuhan manusia. Gagal. Ya, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu apa? Memberikan perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kau apa? Makan, kecuali yang di tengah. Cuma memang seperti Pak Gembala senior kita tadi, jangan dengar rumors. Siapa dalangnya rumors? Dia pendusta dari mulanya, yaitu setan. Dia membuat apa? Dia memutarbalikkan firman. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan. Yang satu itu boleh kau makan. Pada waktu kau makan, matamu terbuka. Kita ini suka penasaran bukan? Apa yang dilarang kita itu yang dobrak. Itu sifat alami kita. Dari mana? Ya, dari keturunan kita dari sana. Sifatnya. Ya. Lalu yang kedua adalah Allah memberikan kebebasan setelah Tuhan Yesus datang apa? Menebus saudara dan saya, dikatakan dalam Galatia 3:15, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu apa? Untuk hidup dalam dosa. Saya bertanya, semua kita sudah bebas bukan? Masih nggak berbuat dosa? Masih, termasuk saya. Jujur kan? Tidak ada. Kita sudah diberi ruang yang luas sekali Bapak Ibu. Penebusannya sudah ada. Sekarang kita tinggal berjalan dalam kebebasan itu. Itu pun kita masih apa? Jatuh bangun aku. Ya, nyanyi lagu itu. Ternyata lagu itu benar. Kalau kita hidup dapat Tuhan, banyak kali kita, ya kata saya pinjam bahasa orang, berdarah-berdarah. Tapi kalau berdarah bangunnya hidup bertobat, bagus. Tapi kalau kembali dalam kubangan dosa itu tidak sadar-sadar. Ya. Yang ketiga adalah Allah memberikan kita apa? Makanan berlimpah. Dengan makanan, ya dikatakan di sana, itu di situ. Perasa sudah ketik-ketik ya, dia tidak nyantol di itu. Apa saya belum save ya? Ya. Ya dikatakan di sana Allah memberikan apa? Makanan berlimpah dalam Keluaran 16 ayat 4.
Dikatakan di situ, Tuhan akan memberikan makanan untuk mencobai. Pernah nggak saya waktu di Bali saya belum ketemu ya, saya belum pernah berkunjung maksudnya. Waktu saya di Jakarta pernah teman habis Natalan, kami ya biasa habis Natal itu untuk pernah refresh, ajaklah makan di tempat makan yang sekali bayar makan sepuasnya. Wah, saya waktu masuk itu makan yang mana? Dari mana ini mulainya? Ya, tidak mungkin sekali makan kita semua kan? Pilih yang mana? Mulai dari mana dulu? Wah, saya berpikir ini luar biasa. Kalau tidak kalau kita tidak disiplin batasi diri, ya pernah kan ada lomba makan, ada yang mati kan? Ada nggak? Pernah, namanya siapa itu saya lihat mati lomba makan. Lomba makan loh mati. Ya memang tubuh kita tidak didesain begitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang diiming-iming dengan hadiah besar lalu ikut lomba makan. Tapi lupa bahwa tubuh kita tidak pernah didesain untuk lomba makan. Iya enggak? Makan secukupnya. Itu Alkitab bilang kan? Iya enggak? Tapi lomba makan tidak ada. Tapi yang makan bikin lapar ada acara TV-nya. Gitu ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ternyata dengan makanan Tuhan memberikan. Jadi hati-hati kalau kita kelimpahan itu, ya harus selalu mengucap syukur. Amin. Supaya dengan waktu kita makan, ya kita sehat. Bukannya malah jatuh sakit ya. Lalu yang ketiga adalah, yang keempat adalah apa? Allah memberikan hukuman, hukum dan ketetapan. Keluaran 15 ayat 25. Aku akan memberikan hukum dan ketetapan untuk mencobai. Jadi salah satu cara Tuhan mengetes ketaatan kita adalah memberikan hukum. Ya, pertama diberikan kepada orang Israel. Bukankah kita hari ini warisi itu hukum Taurat? Makanya waktu Tuhan Yesus datang, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, oh hukum Taurat perjanjian lama itu tidak berlaku. Dari mana kamu tahu itu? Ya, itu kita tetap pakai Bapak Ibu. Cuma kebanyakan kita ini gini, lebih ngetol satu hal. Tidak semuanya. Ya kan gitu. Ngetol sekali satu hal di dalam perjanjian lama, tapi yang lain tidak dilakukan. Begitu. Jadi perhal semua itu harus kita berusaha lakukan. Karena Tuhan Yesus bukan berarti bahwa cuma karena begini. Saya kan katanya Tuhan Yesus sudah menyempurnakan semua. Pertanyaan yang berikutnya adalah, sudahkah kita mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai kegenapan hukum Taurat? Itu loh, lebih berat lagi. Musa yang menerima gagal masuk tanah Kanaan maksudnya, tapi dia masuk surga. Tuhan Yesus yang sudah menggenapi semuanya, kita sudah menerima Tuhan Yesus, itu aja kadang-kadang apa? Nanti berikutnya. Nah, lalu berikutnya adalah bahwa Allah memberikan apalagi menawarkan panggilannya, terutama Abraham. Kita belajar Abraham. Ya, orang yang sudah mulai hidup di dalam kejayaan, dipanggil paksa keluar dari Ur Kasdim. Pergi di suatu tempat. Kalau zaman sekarang share lokasi. Ketemu kan? Dulu ndak ada petanya. Sambil jalan tanya-tanya, mana Kanaan? Mana? Lama itu waktunya sampai sana. Itu pun apa? Abraham tetap berjalan sampai ketemu tanah Kanaan. Itu adalah bentuk ketaatan total tanpa interupsi dengan Tuhan. Saudara dan saya, mari kita belajar pagi hari ini. Yang kelima adalah patokan dari kita belajar ketaatan dan pedomannya. Pertama, kita belajar hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, ketetapan-ketetapan Allah, larangan-larangan Allah. Ada banyak kita, kenapa kita berlaku begini? Lakukan setengah benar.
Apa yang membuat kita lakukan setengah benar firman Tuhan itu? Karena kita apa? Kurang membaca firman Tuhan. Tapi kalau update status jalan terus, zaman canggih sekarang. Tapi firman Tuhan lupa. Ini mengingatkan saudara dan saya. Jadi kita belajar. Jadi tidak boleh kita tinggalkan. Hukumnya yang mana? Seluruhan firman Tuhan kita pelajari. Kita baca berulang-ulang. Jangan karena kita dengar begini. Banyak orang begini ya. Baca Alkitab itu penuhin kepala aja. Kalau kita bertumpu pada itu, tidak ada yang mau belajar, tidak ada yang mau jadi pendeta. Halo? Tidak ada. Untuk apa Alkitab ini dicetak kalau kita tidak membacanya? Maka bagi saya berterima kasih ya kepada bapak-bapak gereja yang berusaha mengumpulkannya, menjadikannya menjadi satu kitab dan diwariskan kepada saudara dan saya. Itu menjadi pegangan kita. Tapi kadang-kadang kita aja pegang menjadi barang pajangan, itu masalahnya. Makanya kita banyak dari kita tidak mengerti. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mendorong, menggugah, menggerakkan kembali supaya kita kembali bergairah baca Alkitab kita. Amin. Saya ngomong ini di rumahku, di keluargaku sampai hari ini. Kitab apa Mak? Mana istri saya itu? Perjanjian baru dalam masa Covid ini sudah habis. Perjanjian lama hampir sedikit lagi. Kitab bilangan. Hampir kami menghabiskan bersama, baca bersama-sama. Walaupun anak tidak mengerti, melatih baca Alkitab. Saya ngomong ini kami praktekkan. Sebab kita bagaimana mengajarkan? Yang paling tidak mereka mencintai Alkitabnya. Amin. Amin. Dari jatuh cinta melihat Alkitabnya, memegang setiap hari, baru nanti tanya apa artinya, baru kita siap menjawab. Kalau tidak dibiasakan Bapak Ibu memegang kitab, melihat kitab, mendengarkan, James belum bisa baca. Bacakan. Giliran dia dapat, bacakan. Giliran dia dapat, bacakan. Tidak apa-apa. Dengar. Tadi Bapak Gembala bilang apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Latih telinganya mendengar firman Tuhan. Jangan dibiarkan dia main FF itu. Apalah itu namanya. Ya, apalah itu? Saya kurang ngerti. Ya, yang kedua yang adalah hukum negara. Kalau kita undang-undang negara 1945, ya. Hukum positif. Semua peraturan yang berada di bawahnya, ada peraturan pemerintah, daerah, pusat hukum, peraturan bisnis, perusahaan, semuanya berada di bawah undang-undang dasar. Apapun bunyi hukumnya selalu berpusat pada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Datang investor diterjemahkan dari bahasa asing ke Indonesia, harus dia bertumpu pada itu. Tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah hukum gereja. Apakah kita bergereja tidak ada hukumnya? Ada Bapak Ibu. Ada. Hukumnya adalah kita punya ADRT gereja Bethel Indonesia. Salah satu pasalnya adalah mengatur bagaimana keanggotaan. Bagaimana kepatuhan kita dalam mengikuti salah satu gereja. Amin. Itu adalah bukti bahwa kalau kita menjadi salah satu anggota gereja yang setia, itu membuktikan bahwa kita juga taat pada hukum-hukum Tuhan. Sebab hukum gereja turunannya dari Alkitab yang dibangun. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu mendengar, saya tidak mau ikut aturan gereja. Bapak Ibu itu dari mana dengarnya? Itu yang Pak Ripin bilang tadi, rumor. Sekalipun mungkin mendengar, ada mungkin pemimpin yang oknum, kurang pas, tetapi tidak semua kan? Amin. Jadi kita harus patuh pada hukum gereja, apa saja. Salah satunya itu tadi kita sudah lakukan bersama, persembahan dan apa semuanya. Hak dan kewajiban kita jalankan. Saya di luar organisasi gereja, saya mengikuti beberapa organisasi sosial.
Saya berada di sana. Saya paham di bawah. Saya tahu apa pergerakan di bawah. Itu aja organisasi sosial, patuh dia memberi apa saja. Apa yang dituntut oleh ADRT-nya lakukan. So, apalagi kita gereja. Amin. Lakukan. Jadi soal bagaimana manajemen, pengelolaan, apakah itu berkaitan. Tidak usahlah kita masuk ramai-ramai mencawe-cawe di dalam. Itulah yang bikin kita rusak. Amin. Persoalan banyak gereja begitu. Saya kadang-kadang berpikir gini, sudah bayar, pingin tahu. Saya bukan menyinggung ini. Iya enggak? Masa kalau kita bayar makan di Pecel Lele, Bapak Ibu mau ngapain itu uang? Saya sudah kasih tadi, sudah bayar. Nah, sekarang saya mau, Ibu mau atur apa? Mau beli apa? Apa kita begitu? Kita contohkan sederhana begitu. Maksud saya begitu. Jadi tidak usahlah kita pusing dengan apa namanya hal-halnya begitu. Bolehlah sekedar tahu. Amin. Tetapi tidaklah pikiran kita tersita, terendus ke sana banyak, sehingga kita lama-lama menjadi Kristen yang ya bonsai, tidak bertumbuh-bertumbuh. Berikutnya Bapak Ibu, siapa yang harus kita taati? Pasti yang pertama yang menciptakan saudara dan saya adalah Allah. Di dalam Allah Bapa, Putra, Kudus yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yohanes dan Petrus berkata, kami lebih pilih memilih Allah, mentaati Allah. Ini kasusnya lain. Jangan Bapak Ibu mencuri, saya pilih Allah, itu salah, tetap harus dihukum. Banyak umat Tuhan ini sudah korupsi, kamplang pajak. Saya berdoa supaya Tuhan bebaskan saya. Salah Bapak Ibu. Harus tebus itu. Amin. Tebus. Itu pelanggaran. Pelanggaran di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan pelanggaran di hadapan negara, apalagi hadapan Tuhan. Harus tebus. Tidak bisa kecuali ada pemutihan. Ya kan? Yang ketawa ini alami. Ya? Kecuali ada pemutihan dan negara. Tapi kalau tidak ada pemutihan, ya bagaimana caranya, skema pembayarannya harus dilakukan. Yang kedua adalah orang tua. Memang kita lihat banyak sekali TV. Sekarang-kadang manusia ini tidak ada otaknya. Oh, anak bunuh ibunya gara-gara tidak kasih jajan. Anak bunuh ibunya, orang tuanya karena warisan. Tuh, sedangkal begitu. Jadi wajar karena dia tidak punya hukum. Tidak mengerti destinenya dia. Kalau kita udah jelas, hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Ya, jangan berpikir, Pak, di sini saja saya ngekos, Pak, saya ngontrak. Saya nggak punya tanah, bukan masalah itunya Bapak Ibu. Dimanapun kita pergi melangkah dengan restu orang tua yang baik, dengan perkenanan orang tua, Anda akan berhasil. Amin. Jadi bukan soal fisiknya, tetapi doa, dukungan orang tua itu sangat menentukan keberhasilan saudara dan saya. Jadi introspeksi sekarang. Saya ingat pada waktu anak saya jauh sudah 6 tahun, kok adiknya belum datang. Tak pulang ke kampung. Apa salah dosaku gitu. Saya pulang. Saya minta doa khusus dari orang tua, dari ibu. Saya berlutut, tumpangin tangan saya, Mak. Doakan saya, Mak. Apa yang terjadi pada hidup saya? Maaf kalau istri saya menyerah, Pak, cukup satu. Tapi saya tidak menyerah. Saya percaya janji Tuhan. Amin. Saya percaya janji Tuhan. Saya berpikir saya sudah berdoa. Saya berpikir saya sudah berpuasa. Apa yang salah? Saya pulang. Saya minta doa. Maka Tuhan memberikan saya 2 putra itu. Lakukan. Saya rasa mungkin tidak jauh prinsipnya bisa Bapak Ibu lakukan sedikit-sedikit. Yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah tuan, majikan atau atasan. Lagi muncul, kalau atasan saya bobrok bagaimana Pak?
Hah? Alkitab Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Lakukanlah semuanya seolah-olah untuk siapa? Untuk Tuhan. Jangan lihat oknumnya. Oknumnya kalau orang berdosa ya sudahlah. Yang keempatlah pemimpin. Ya, apa pemimpin di kantor atau pemimpin rohani kita, apalagi di sini. Yang senantiasa mendoakan gembala kita, Bapak Ibu Gembala, perlu kita hormati. Salah satu cara bagaimana? Ya jangan diminta doain terus dong. Ya enggak? Kita juga berdoa. Amin. Supaya sehat. Supaya diberikan pewahyuan oleh Tuhan. Supaya Bapak Ibu dapat menutrisi rohani yang baik. Amin. Iya. Supaya manusia roh semakin dijamah oleh Tuhan. Semakin disikap hal-hal yang baru. Jadi kita wajib, ya, wajib. Saya lihat di medsos beginilah. Saya nggak tanggapi. Ini dunia nih loh. FB itu seluruh dunia dari ujung-ujung itu tahu itu. Ya nggak? Orang Kristen begini, jadi ketahuan kelemahannya. Orang luar sebenarnya nggak tahu, tapi kita sendiri membuka aib. Ketidakmengertian serasa jangan dibuka di forum yang luas begitu. Bisa dikomunikasikan, ya Bapak Gembala? Bisa. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Ketidakpuasan dari pemimpin, ketidakpuasan dari pengajaran, bisa kita duduk sama, kita ngomong. Dari mana, sudut mana kau ngomong? Kita tafsir, kita belajar. Jangan diunggah dia di FB. Itu seperti apa? Pukul dulang karena air sendiri di wajah. Ya enggak? Kalau orang sadar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang terakhir adalah pemerintah. Ada ayatnya. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7, Ibrani 13 ayat 17. Pemerintah adalah hamba Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ya kalau sudah dihimbau mari kita taati bersama. Ya, jadi siapa yang untung? Saudara dan saya. Kecepatan. Saya diberi waktu setengah jam ya. Sudah mau habis. Wah. Ya, yang ketujuh, di mana sikap ketaatan dimulai? Sejak apa? Saya ulangi lagi, dari Taman Eden. Tuhan tidak mengubah skemanya. Satu terus Tuhan menuntut ketaatan sampai hari ini. Dari mana? Dari rumah, keluarga. Kalau sulit diatur di rumah, bisa nggak diatur di tempat kerja? Di jalan? Nggak bisa. Karena tidak biasa. Karena nilai-nilai karakter itu dibangun dari rumah. Di jalan. Belumnya itu masih kuning. Ngeung. Bunyi di depan. Nyesal kan? Mengerti paham maksud saya? Ya, kemarin itu di depan mata saya hampir itu mobil Avanza hajar 2 motor di depan Sanggulan sana. Sudah mau merah, kencang banget. Dia putar begini. Wah, saya bilang ini contoh. Ya. Jadi kadang-kadang kitalah jangan berlaku begitu orang anak-anak Tuhan di jalan raya. Amin. Amin. Harus ingat ini tetap saya anak Allah. Saya anak raja di atas segala raja. Jangan menyelonong aja. Di ruang-ruang publik. Ya. Di gereja. Di sekolah. Di pasar. Di gereja. Saya mau, ini bukan untuk siapa-siapa. Di gereja, kalau kita melayani, contohnya di sini, ya kalau kita melayani mulai dari sepatu yang bagus lah. Baju jangan terbuka-terbuka ya ibu-ibu ya. Ya, jangan pamer lah di sini. Bukan tempat ajang fashion show. Ya, kalau Bapak Gembala tidak berani, saya berani bilangkan itu. Supaya semua kita bertobat. Amin. Ya, jadi cobalah lihat di mana konteksnya. Kita tahu, semua kita tahu namanya etika. Di tempat yang kita ke kantor di mana aja kita tahu pakai cara berpakaian yang sopan bukan? Apalagi di gereja.
Bapak Ibu harus baca bagaimana para imam itu semua dengan pakaian yang rapi masuk dalam ibadah. Jangan punya alasan begini. Oh, zaman modern Pak. Zaman modern, rambut boleh dicat. Apalagi macam-macam lah. Penting warna-warni ya, apa aja. Yang penting saya rasa kinclong di depan. Bukan itu poinnya. Amin. Jadi kita harus lihat konteks kita ada di mana. Karena dengan mata kita orang melihat kita aja. Ya mudah-mudahan kita semua dewasa kan. Gak merasa sah. Wah si A begini, kenapa begini, gini. Itu baru derajat pakaian, belum ditelusuri siapa itu dia. Jadi ini teguran buat saya dan semua. Jadi istri saya bagus. Kalau dia mau keluar, Pak ini bagaimana? Bagus. Gini bagus, bagus. Jadi kalau apa saya protes, enggak setuju, enggak boleh. Di mana dulu? Kalau di rumah ya bolehlah, you can say, karena suami saja melihat. Hanya istri saja, anak-anak saja. Tapi kalau datang tamu cepat-cepat pakai yang sopan. Amin. Lalu lanjut. Mengapa manusia tidak mau taat? Pertama ingin sama dengan Allah, kembali kitab Kejadian. Wah mau sama dengan pencipta tidak mungkin, impossible. Ya, makanya Lucifer itu jatuh ketika ingin sama. Sudah diberikan kedudukan yang hebat, pemimpin pujian di sorga, tapi ingin sama dengan Allah. Sudah dikasih apa orang bilang? Sudah kasih hati, kasih jalan. Tidak ada lagi modalnya sebelah. Semuanya diambil. Egosentris. Berpusat pada diri sendiri. Ketidakmauan. Ya, tidak mau taat. Kesombongan. Pemberontakan. Tidak mau diatur. Lalu yang berikutnya di bawahnya saya tambah tidak ada di situ. Merasa remeh. Ya, merasa remeh. Dianggap biasanya itu. Tapi ketika kita berada dalam wilayah kerajaan, pemerintahan kerajaan surga, tidak ada yang dianggap remeh Bapak Ibu. Semuanya serius. Amin. Ya, jadi akibat ketidaktaaatan manusia, perintah Tuhan apa? Jatuh dalam dosa, sengsara, penderitaan, kematian kekal. Yang kedua, hukuman negara itu bagi kalau kita kalau berkaitan dengan kriminalitas, peraturan bisnis, pemecatan perorangan, tutup usaha kalau tidak bayar pajak. Hukum adat dikucil, diasingkan. Hukum gereja diskors, pemberhentian pelayanan. Bisa kan Pak lakukan? Bisa. Jadi bukan suka tidak suka. Lihat ADRT-nya, lihat aturan, lakukan. Saya di luar di organisasi sosial, saya bilang pecat. Itu kan kita berdasarkan peraturan. Bukan like or dislike. Ya. Dampak Allah memberikan hukum kepada manusia. Ini yang terakhir. Mendatangkan apa? Ketaatan pada siapa? Muaranya adalah kepada Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang lebih utama. Yang kedua adalah mendatangkan perlindungan Allah buat saudara dan saya yang mau hidup taat. Yang ketiga adalah mendatangkan mujizat. Semua orang mau mujizat. Sebelum mujizat turun pada saudara dan saya, diajak oleh Tuhan hidup taat. Yang keempat adalah mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Di situ ayatnya kok tidak nampak, di sini di tulisan saya. Tadi sudah ada yang pukul begini, sedikit lagi ya. Dikit lagi. 11. Solusi ketaatan ditawarkan Allah adalah apa? Tuhan tetap berlaku adil. Memberikan apa? Janjinya penyelamatan. Kejadian 3:15. Allah mengutus para nabi. Berulang-ulang kali memberitahukan anugerah Tuhan. Lalu Allah memberikan apa? Hati yang baru. Supaya lebih memudahkan mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Allah mengutus siapa? Yesus Kristus sendiri. Tetap juga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, diutus lagi Roh Kudus. Masih gak berjalan dengan Roh Kudus hari ini? Sebab syaratnya kalau Roh Kudus berserta saudara dan saya, hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan. Kalau orang dalam hidup dalam dosa, nehi. Tidak bisa. Allah mengutus para hamba Tuhan. Jadi kalau orang sombong itu tidak bisa bilang, saya tidak mau belajar sama siapa, saya mau belajar sendiri. Tidak mungkin. Tuhan ini mengutus supaya memperlengkapi setiap orang percaya. Lalu yang terakhir, teladan. Ya banyak contoh
Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain. Berikutnya para rasul, gembala, penginjil, pengajar atau dosen. Ada beberapa raja yang saya tahu, Daud, Yosia, ya. Yang paling hakiki adalah Tuhan Yesus menjadi teladan saudara dan saya. Selanjutnya Tuhan Yesus pulang ke surga, para rasul, Rasul Paulus, bapak-bapak gereja. Kalau udah berkaitan negara, negarawan, pahlawan, teknokrat, ilmuwan, pelayan-pelayan Tuhan. Nah, pelayan Tuhan bukan sekedar manggung di sini. Dituntut kita menjadi contoh. Amin. Kita berdiri di sini bukan setelah itu pulang selesai orang selalu sorot kemana nih? Nih. Orang menuntut kebaikan dari hidup saudara dan saya. Amin. Orang menuntut keteladanan. Apapun yang Anda praktekkan, perankan, hidupi. Orang menuntut, menunggu. Apa sih kira-kira saya dapatkan dari si A ini? Jadi jangan jangan marah kalau orang, kok saya begitu ya? Apa di balik pertanyaan itu? Dia menuntut yang baik. Amin. Amin. Karena orang yang berdiri di sini, yang melayani di sini sudah memenuhi kualifikasi. Mestinya dia harus apa? Menderai hal-hal yang baik kepada orang lain. Lalu yang terakhir, jangan lupa teladan kita orang tua. Hari-hari kita bertemu dengan siapa? Yang punya orang tua. Orang yang dituakan kalau tidak punya orang tua. Siapa orang yang dituakan? Di tempat pekerjaan, di gereja, terutama kalau di gereja ya Bapak Gembala kita. Orang-orang yang lebih senioran kita tetap hormat. Walaupun mungkin pemahaman kita, pengalaman rohani kita jauh mungkin. Tapi tetap kita rasa hormat kita. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Mari kita belajar bahwa belajar ketaatan itu tidak mudah, tetapi kita harus berusaha melakukannya. Karena sekali lagi poinnya, Tuhan tidak mengubah skema. Apa yang diberlakukan kepada Adam. Oleh karena satu orang itu semua jatuh dalam dosa. Tetapi berita baiknya, oleh karena satu orang itu maka kita dikembalikan oleh penebusan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan Tuhan. Silakan yang persembahan, doa persembahan dulu. Oh, perjamuan dulu. Baik Bapak Ibu, buka perjamuannya, anggur dan roti. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima? Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Sambil kita merenungi firman Tuhan tadi yang sudah kita dengar, kita bangun hidup kita yang baru dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka kita tidak mengalami kesulitan, kita akan mengalami suatu pembaruan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat roti yang di tangan kita. Semua mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti. Ini adalah lambang tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang penuh dengan ketaatan. Oleh karena ketaatannya maka dia akan sampai di kayu salib membereskan apa yang Tuhan percayakan kepadanya untuk lakukan buat saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dalam tubuh Kristus Tuhan? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur. Oleh karena kesalehannya, ia didengarkan. Dia meratap tangis. Dia bernegosiasi dengan Allah. Dia berkata, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Di dalam anggur ini, yang lambang dari darah Kristus, ada darah ketaatan. Pada waktu saudara meminum ini, mengalir darah ketaatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hidupilah itu. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ku meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Percayakah bahwa anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersorak, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pembebasan, oleh karena peluang hidup yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita masih ada hari ini. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan dan Raja. Engkaulah Gembala. Ku mau hidup bagimu Tuhan. Ku mau hidup bagimu Raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami tidak akan berhenti memuliakan Engkau Tuhan. Kami berpayungkan dengan hukum-hukum-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap hukum-Mu, perintah-perintah-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu, larangan-larangan Tuhan melindungi hidup kami. Menyelamatkan hidupan kami. Menyehatkan hidupan kami. Bahkan Tuhan memberkati hidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, mari kita persiapkan hati kita untuk menabur dan kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita. Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada saat ini kami telah dibenarkan oleh firman-Mu Bapa. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus kami boleh hidup taat di hadapan-Mu Bapa. Kami boleh hidup taat Tuhan Yesus di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami membawakan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Tuhan Yesus Engkau tahu Tuhan Yesus pergumulan daripada bangsa kami ini Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus saat ini pergumulan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang segala mengangkat daripada permasalahan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini Bapa. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami dari pemerintahan yang tertinggi terendah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus setiap apapun keputusan yang mereka ambil Bapa Tuhan Yesus.
boleh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Presiden kami Tuhan Yesus, Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kekuatan Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat marifat surgawi Bapa, untuk mereka Tuhan Yesus selalu taat akan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja kami Bapa. Dimanapun saat ini Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin kami Bapa, di dalam gereja Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat marifat daripada surgawi, untuk mereka Tuhan Yesus boleh selalu Tuhan Yesus berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terlebih Bapak, kami berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini Pak Teguh bersama keluarganya Tuhan Yesus. Kami membawakan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau tuntun langkah mereka dalam penggembalaan di tempat ini, di tabanan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya hikmat marifat surgawi Tuhan Yesus turun atas gembala kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami Tuhan Yesus akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau berkati, Engkau urapi tangan-tangan yang memberi. Biar setiap pemberian kami Tuhan Yesus boleh Engkau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat. Kita naikkan satu pujian. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan, saudaraku. Angkat kedua tanganmu. Saudaraku, diberkatilah engkau ketika engkau datang. Demikian juga diberkatilah engkau ketika engkau pulang. Biarlah kasih setia dan rahmat Allah semakin melimpah atas engkau. Dalam pemeliharaannya, engkau tidak akan dibuat kekurangan. Dalam pemeliharaannya engkau semakin disehatkan. Dan engkau saat ini menang terhadap kehidupan. Karena Tuhan selalu menuntunmu. El Shaddai, Dia Allah Maha Besar. Biarlah kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupanmu, memberkati, membimbing dan memimpinnya. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siap kita yang menerima berkat, berkata bersama. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.